itu materi yang ke depan itu akan disampaikan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ini kan minggu ini ya, atau minggu besok, ini kan sudah yang sumatif. Sehingga otomatis anak-anak kita ini menghadapi ujian sumatif ya, asesmen sumatif. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu ini harus pakai strategi ya, mungkin minta apa kesadaran dari para orang tua siswa dan juga pemahaman dari kepala sekolah supaya diizinkan anak-anak di kelas tertentu itu nanti mengikuti kegiatan touting gitu ya. Jadi ini harus segera diberitahukan. Nah, MA atau modul ajar yang akan disampaikan ini silakan nanti sesuai dengan time schedule yang sudah dibuat. Pertama misalnya PL, ya. Ini silakan supaya nanti dibuat seperti itu. Tapi yang jelas bahwa untuk tahapan yang awal ini, pertama Bapak Ibu melakukan kegiatan praktek pembelajaran yang detail. Kemudian yang kedua, praktek pembelajaran sekaligus PTK, tetapi PTK prasiklus, dianggaplah ini sebagai prasiklusnya, karena nanti siklus satunya pada tahap 2, siklus 1, tahap 3, siklus 2, dan tahap 4, siklus 3. Lah, pada saat yang sama, pada timing yang sama, Bapak Ibu juga harus sudah mulai melakukan pembuatan modul project-nya. Modul project ini juga sudah harus dibuat ya. Tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi, modul project-nya Bapak Ibu juga sudah harus memulai tahapan pengenalan. Jadi memang pada PPL 1 ini Bapak Ibu pertama modul ajarnya harus sudah dibuat sesuai dengan tuntutannya, ya, materinya maksud saya. Modul project juga sudah mulai pada tahap pengenalan. Modul projectnya itu nanti harus sudah, untuk tahap pengenalan itu nanti bagaimana. Dan kedua-duanya Bapak Ibu ini kan harus apa namanya, ambil gambarnya ya. Nah, kalau yang untuk modul ajar PTK ini tentu itu nanti untuk laporan perkembangan dari kegiatan PTK. Kalau modul project ya, ini tentu nanti untuk edit, untuk kepentingan edit, karena nanti akan ada beberapa tahapan yang dari masing-masing tahapan itu nanti akan digabungkan menjadi satu video yang utuh. Itu pemahaman saya begitu. Sama nggak Bapak Ibu? Sama ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu nanti untuk modul project ini juga sudah harus masuk pada tahap pengenalan. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu ini harus menentukan tema projectnya atau nama projectnya. Nah, dari apa yang saya dengar dari pengelola, Bapak Ibu ini diminta untuk membuat proyek sendiri berkolaborasi dengan guru lain. Tetapi tema utamanya itu adalah tema keagamaan. Guru lain nanti akan mensupport ya kegiatan itu.
tentu guru pada bidang yang cocok dengan nama proyek. Sama enggak begitu pemahamannya? Nah, sehingga di sini Bapak Ibu tidak boleh kemudian melangkah sendiri menyelesaikan proyek. Perlu berkolaborasi dengan guru bidang lain. Hal ini yang dicontohkan misalnya, apakah nanti akan melibatkan guru kimia? Kalau Bapak Ibu ini bidang apa, melibatkan guru apa, tergantung kepada nama proyeknya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu main sendiri. Ini harus ada pemain lain yang diminta untuk melaksanakan proyek. Itu penangkapan saya. Karena nggak mungkin Bapak Ibu kemudian akan menguasai bidang biologi, bidang fisika atau elektro. Itu kan ada eh, apa namanya? Ada guru lain dengan kompetensi. Bapak Ibu kompetensinya agama. Tetapi Bapak Ibu mengajukan tema yang nuansanya nuansa agama. Nah, ini nama proyek yang sudah ada di kolom kedua itu bisa dicermati dan mungkin kemarin juga sudah mendapatkan dasar paling. Ini peserta PPG yang masih muda-muda ini memang diminta untuk segera muter otak. Ya. Jadi kalau masih muda itu diputer itu lebih cepat gitu kan, tapi bukan vertigo. Kalau kalau putarannya terlalu cepat itu vertigo, itulah bahaya ya. Jadi ini diharapkan Bapak Ibu itu muter otak, milih yang mana gitu kan, yang sekiranya dari situ itu mungkin nanti Bapak Ibu itu tidak terlalu berat ya, untuk kegiatan modul proyeknya. Jadi dalam satu kegiatan PPL atau dalam PPL 1, ini berarti ada dua aktivitas pengambilan gambar. Satu pengambilan gambar untuk implementasi modul ajar terintegrasi PTK. Kemudian yang kedua, modul project untuk keperluan pembuatan video ya, project yang nanti dari tahap pengenalan sampai kepada tahap yang terakhir nanti apa, itu nanti akan disatukan dalam satu editan. Gimana? Bu Leli, Bu Datin, paham ya? Nggak masalah ya? Sama, artinya pemahamannya sama begitu kan? Dengan yang kemarin disampaikan pengelola. Iya, Bapak. Insya Allah sama, Nah, Bapak. kalau sudah sama berarti kita sudah satu irama. Nah, kalau sudah seirama, berarti Bapak Ibu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk segera melaksanakan tugas. Nah, tentu langkah awal yang Bapak Ibu harus lakukan adalah konfirmasi, minta izin kepada pihak pimpinan dan juga informasi kepada orang tua siswa bahwa kemungkinan nanti pada hari tertentu, ya tentu tidak setiap hari ya, ketika Bapak Ibu membutuhkan siswa untuk diambil gambar shootingnya itu supaya orang tua itu tahu ya, dan mereka juga memahami karena ini untuk kepentingan pengembangan potensi pendidik melalui kegiatan PPG. Pimpinan sekolah juga diberi informasi supaya nanti peserta PPG tidak ditegur. Ini masa ujian sumatif kok siswanya nggak boleh pulang tapi malah diajak seneng-seneng ya, shooting-shooting gitu ya. Kan anak-anak kalau di shooting kan seneng gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Kemudian jangan lupa pula merekrut guru lain. Baik itu untuk PTK sebagai kolaborator maupun untuk
implementasi dari proyek. Kenapa? Karena proyek itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru agama. Karena kompetensi guru agama secara formal itu ya agama. Jadi Bapak Ibu tuh nggak punya kompetensi yang mendalam terkait dengan bidang kimiawi atau bidang biologi, pun tahu sedikit tapi dianggap tidak kompeten di sana. Makanya jangan sampai kemudian merasa dirinya kompeten dalam segala bidang atau segala aspek. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih tema yang mana atau juga ada pilihan tema yang lain. Nanti bekerja sama ya melibatkan gurunya itu bidang apa. Dan tentu nanti tidak semua sesi itu guru agama yang tampil. Guru bidang lain, jika materi itu mau menghendaki mereka yang tampil, ya beri mereka kesempatan untuk tampil. Dan tetap disorting untuk diedit. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Halo. Siap, Bapak. Bapak mohon izin saya mau bertanya, boleh? Oh boleh, boleh. Pertama tentang modul ajar, Bapak. Sebelumnya saya membuat modul ajar untuk mempersiapkan modul ajar untuk PPL ini. Satu modul ajar itu terdiri atas 2 kali pertemuan, Bapak. Nah, kemudian apakah dalam nanti proses untuk pembuatan videonya saya harus melampirkan 2 pertemuan itu ataukah cukup melampirkan salah satu daripada pertemuan tersebut untuk videonya? Kemudian Bagus. Oke. pertanyaan saya yang kedua, untuk PTK, kebetulan saya mengambil judulnya itu tentang hasil belajar siswa melalui model PBL, Bapak. Kemudian Hmm. kan tadi saya lihat di skenarionya itu untuk yang modul ajar ini sekaligus kita menyusun pembahasan terkait dengan PTK yang prasiklus, Bapak ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya untuk modul ajar selanjutnya dan seterusnya itu kan modelnya sudah berbeda dengan judul saya. Itu bagaimana, Bapak? Nah itu. Kalau kemarin penjelasan dari pengelola bagaimana? Saya ingin dengar dulu dari pengelola ini. Kemarin itu belum ada sampai di situ, Bapak, karena kan kemarin itu waktunya sempit sore. Nah, penjelasannya itu belum ada sampai mendetail terkait dengan pertanyaan dari Prasiklus untuk PTK-nya yang judulnya misalnya di satu model saja, itu belum ada pembahasan lebih lanjut untuk seterusnya seperti apa. Kalau tidak salah seperti itu ya, Bapak Ibu ya, karena terpotong waktu sholat. Baik. Ini nanti juga akan saya tanyakan. Nah, ketika di situ ada beragam model ya, jadi ada yang PBL, ada PBL. Itu ketika peserta sudah menetapkan ya peningkatan hasil belajar menggunakan PBL ini kan nanti akan bermasalah. Nanti akan saya tanyakan dulu. Ya. Karena prinsipnya di dalam PTK itu tidak boleh modelnya berubah-ubah gitu kan. Ketika itu memang sudah ditetapkan sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar. Tapi nanti saya tanyakan ya, nanti jawaban dari pengelola nanti akan. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan MA atau modul ajar itu, sebaiknya untuk keperluan praktek pembelajaran yang terintegrasi dengan PTK, itu modul ajarnya jangan berkelanjutan. Ya. Modul ajarnya jangan berkelanjutan. Tapi modul ajar yang selesai untuk misalnya satu tatap muka yang misalnya 2 jam pelajaran atau bagaimana. Karena saya kadang-kala itu antara tatap muka dengan jam pelajaran saya agak bingung nih kadang-kala. Jadi satu tatap muka 2 JPL atau ya karena sekali tatap muka 2 JPL. Nah itu apa namanya supaya dibuat selesai. Apalagi ini terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar itu harus ada tes formatifnya setiap kali tatap muka.
Jadi jangan dibuat berkelanjutan, ya, jangan dibuat berkelanjutan. Jadi siklus 1 misalnya, ya, tuntas, tuntas, ya, dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup, dan di situ harus ada post-testnya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk keperluan PPG ini sebaiknya membuat modul ajarnya sekali tuntas. Nah, nanti untuk siklus yang kedua, MA kedua tuntas. Siklus ketiga, MA ketiga tuntas. Apalagi hasil belajar. Kalau kemudian tes formatifnya nunggu siklus kedua, tidak bisa membandingkan ini antara hasil siklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ya, jadi untuk PPG ini sebaiknya jangan disamakan dengan hariannya di sekolah lah, karena di sini Bapak Ibu kan ada tuntutan pembelajaran dan PTK terintegrasi. Nah, padahal untuk kegiatan PTK ini laporan per siklus. Nah, laporan per siklus harus ada pemantauan total lengkap yang dibutuhkan dalam satu siklus. Baik itu PTK-nya tentang peningkatan hasil belajar maupun peningkatan motivasi belajar, aktivitas belajar, keaktifan belajar, atau juga yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu MA-nya itu masih berkelanjutan, silahkan kelanjutannya dipotong saja, dijadikan untuk yang kedua. Dimulai lagi dari atas. Paham ya, Bu Leli ya? Jadi pahami enggak Bapak Ibu semuanya? Jadi untuk keperluan PTK ini, MA-nya jangan berkelanjutan, tetapi final. Artinya ya sekali tatap muka itu lengkap. Dari ada pretest sampai dengan ada post-test. Nah, makanya materinya nanti tentu harus dipilah, ya, dipilih, termasuk nanti evaluasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau membuat evaluasi itu supaya melihat kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasionalnya level tinggi, misalnya menganalisis. Ya Bapak Ibu, soal asesmennya itu supaya ada perintah menganalisis suatu. Jangan kemudian jelaskan sebutkan. Itu nggak bisa mencapai level tinggi. Makanya kata kerja operasional pada capaian pembelajaran, pada tujuan pembelajaran ini cermati. Kalau tidak, Bapak Ibu itu akan kembali lagi bahwa evaluasinya itu nggak mencapai tingkat tinggi, baik itu apa misalnya critical thinking, creative thinking, terus apa lagi itu? Kolaboratif. Critical, kreatif. Ayo, kemarin waktu uji kompre itu ditanya apa itu? Ya, Desain maker. decision making, ya. Kurang satu itu. Jadi critical thinking, creative thinking. Satunya apa ya? Kok saya lupa juga nih. Dilihat nanti. Ada 3 itu ya. Tambah decision making. Nah, jadi Bapak Ibu ketika di capaian pembelajaran ada kata analisis dan ada menganalisis, buatlah item soal itu yang di situ siswa itu menganalisis sesuatu. Baru itu level tingginya bisa dicapai. Itu ya. Nah, ini nih. Jadi apa untuk modul ajaranya. Jadi Bu Leli tuntas. MA atau RPP yang tuntas. Jangan sampai untuk belum ada formatif. Pokoknya siklus 1 atau prasiklus harus ada post testnya.
Siklus 1 ada post-testnya. Siklus 2, siklus 3, masing-masing ada post. Jangan sampai kemudian beralasan ini kan MA-nya berkelanjutan. Jangan, karena untuk PPG ini harus per tatap muka tuntas MA-nya. Oke, Pak Hakim, Al-Aziz, nah, bisa dipahami nih, Pak Hakim? Pak, insya Allah. Ya, jadi gitu ya. Ini untuk MA-nya loh, jangan sampai nanti inilah. MA ini juga harus memperhatikan PTK. PTK yang dibuat itu apa? Hasil belajar. Kalau hasil belajar, ya otomatis karena tes itu menjadi alat ya untuk pengumpul data, ya otomatis tesnya itu wajib ada. Kalau meningkatkan motivasi ya evaluasi tetap ada, tetapi tidak dilaporkan. Karena yang akan dilaporkan motivasi belajar. Tapi evaluasi tetap kan bagian dari pembelajaran itu harus ada evaluasinya, gitu kan. Jadi meskipun PTK-nya meningkatkan motivasi belajar atau aktivitas belajar, evaluasi post-testnya tetap harus ada. Tetapi itu tidak dilaporkan. Bisa dipahami ini Bapak Ibu ya? Tetap ada tapi tidak dilaporkan. Kenapa? Karena yang akan dilaporkan itu adalah peningkatan motivasinya. Berbeda halnya dengan yang meningkatkan hasil belajar. Harus dilaporkan hasil belajar. Apakah harus peningkatan motivasinya dilaporkan? Tidak perlu, karena itu bukan bagian dari sesuatu yang itu ya, Bapak Ibu. Ini ininya sebentar aja ya, tapi kan ada pertanyaan jadi agak lama dikit. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Pokoknya Bapak Ibu, MA-nya dibuat yang tuntas. Jadi kalau ini ada 4 ya, PPL 1, PPL 2, PPL 3, PPL 4 ya. Nah, itu MA-nya kan berarti ada 4. Modul project-nya ada 4. Nah, jadi beda kan? Modul project juga harus dilakukan dan disortir. Modul ajarnya dilakukan dan disortir. PR saya yang nanti harus saya tanyakan dulu ke Bu Endang, ini adalah kaitannya dengan modul ajar yang di situ ada PBL, ada PJBL, ada DBL itu ya. Nah, ini kalau PTK-nya itu sudah menyebut menggunakan PBL, terus bagaimana? Apa tetap dibuat tapi nggak dilakukan? Nah, kalau begitu membuat 2 atau bagaimana? Oke, nanti ini akan saya tanyakan karena saya juga menyimpan pertanyaan itu ya, ketika di situ beda-beda. Kemarin pada saat penjelasan dari Jakarta di malam minggu, saya tanyakan, kalau begitu, ini berarti modul project yang sekarang ini, guru-guru tidak menginduk lagi kepada project sekolah, tetapi menginisiasi project sendiri. Nah, dengan tema yang tadi kan sudah masing-masing saya kira juga kemarin sudah tema, yaitu tema sekitar agama. Tetapi nanti ngajak kolaborasi guru lain. Itu ya, tema proyeknya sekitar agama, tetapi ngajak kolaborasi guru lain, dan yang disorting tentu saja bukan hanya guru agamanya. Guru lain ketika tampil juga perlu disorting. Sehingga menunjukkan bahwa proyek itu milik bersama, bukan hanya milik guru agama. Tapi inisiatornya memang dari guru agama. Oke, sementara ini dulu. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi karena saya harus ini. Ini tadi kan saya karena sejak kemarin, sejak tanggal 20 sampai 28 ya, udah 4 hari ya. 4 hari udah dikasih PPL, tapi kok belum lihat wajah-wajah dari guru-guru yang saya dampingi gitu kan. Ini ternyata wajahnya masih muda-muda kan. Tua kan.
Tapi banyak beban, Pak. Ini paling tua. Bahkan di K1 ya, kelompok 1 pun saya paling tua gitu ya. Para peserta itu masih di bawah saya semua. Nah, mendampingi K2 yang masih muda-muda itu kan bisa menjadikan saya jadi punya semangat yang muda gitu ya. Iya, Pak. Karena kan kalau anak-anak muda ini kan IT-nya kan canggih-canggih gitu, sehingga otomatis nanti tampilan-tampilan yang dibuat dan seterusnya itu supaya menunjukkan kecanggihannya dalam memanfaatkan IT ya. Nah, termasuk itu loh Bapak Ibu ya, nanti ketika membuat modul ajar, daftar pustakanya, kemudian rujukannya itu jangan sampai sumber dari internetnya itu sedikit, baik itu bentuk video maupun artikel. Supaya kan link-link yang diambil dari sana perbanyaklah, ya, perbanyak. Itu supaya menunjukkan Bapak Ibu ini memang sudah sangat familiar dengan dunia digital. Gitu ya. Jangan sampai ngambil cuma satu. Orang nyari artikel yang sesuai itu di internet banyak sekali, video yang sesuai di internet banyak sekali kok satu tok atau bahkan nggak ada. Nah, ini artinya Bapak Ibu ini masuk dalam kelompok muda tapi kemampuannya seperti orang tua. Jadi saya tidak berharap begitu ya. Ini masuk di kelompok muda ya kemampuannya seperti orang muda yang menggunakan IT itu sangat cepat dan sangat canggih gitu ya. Nah itu nanti akan terlihat dari situ. Dan jangan lupa lah ya itu daftar pustaka atau rujukan yang dari internet itu supaya diperbaiki linknya. Dalam kegiatan inti juga jangan sampai di situ nggak ada ngelink, yang nggak ada yang ngelink ke internet. Supaya ada yang ngelink. Tugas-tugas yang diberikan pada siswa untuk diamati atau untuk dicermati, upayakan juga supaya ada link internetnya. Yang itu menggambarkan sekali lagi Bapak Ibu sangat-sangat familiar dengan dunia maya. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya familiar dengan dunia maya, murid-muridnya pasti akan lebih mahir lagi karena sejak kecil mereka sudah didampingi soal itu. Kalau saya kan punya laptop, punya komputer aja kan sudah sarjana berhubung komputer ya kan. Sudah jadi dosen punya HP jadul gitu kan. Nah, jadi beda kan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini masih muda, HP-nya sudah canggih, laptopnya sudah canggih kan. Jadi, malam kecepatan yang luar biasa. Sehingga bergaul dengan guru-guru muda, ini saya akan banyak mengambil pelajaran nanti dari panjang. Saya kira ini aja dulu ya, karena saya harus menjemput anak dulu, pamit ya. Saya ambil screenshot-nya dulu. Saya ambil screenshot. Ini apa nih Pak Dopres? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyiapkan link itu. Pak. Berarti bisa digunakan untuk selanjutnya ini. Iya, Pak. Oke. Insyaallah, Pak. Oke. Insyaallah, Pak. Ayo diskusi, ayo diskusi. Mumendasku. Dosennya aja pusing gitu tadi. Yang Dosennya aja PBN pusing kok. Dosennya aja belum paham. lagi mahasiswanya. Oh, gimana ini? Bu Leli, tadi pertanyaan Ibu. Aduh. Ya, stop dulu ya merekamnya. Gimana Bu untuk mempersiapkan PPL kita ini? Yang paling utama pembuatan video dulu Bu. Kita fokuskan buat video. Ini mau Yang paling dilanjut fokus. recordnya atau dihentikan dulu? Hentikan aja Bu. Hentikan ya. Hentikan aja Bu.